Selamat siang, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Saya ada di Cafe 39 di daerah mana nih, Mas? Daerah Bekasi, Jati Asih. Jati Asih ya? Iya. Di Jalan Ratna ya? Jalan Ratna. Masuk ini jalan apa sih? Jalan ini? Alusna kalau di sini. Alusna ya? Iya, Pokoknya Alusna. depannya perumahan Mediterania, Iya. ya dekat pasar lah ya? Pasar Fresh terus Market di ya? belakangnya Warjon. Ojon ya, oke. Ini Cafe 39. Jadi dengan Mas siapa? Rian, Pak. Mas Rian ya. Jadi saya ingin coba tanya, ya kita santai aja, nggak usah pakai itu skrip segala macam, karena saya biasa memang bikin konten tanpa skrip ya, nggak pernah diedit juga. Ya, Mas Rian, pernah dengar nggak kata asuransi? Pernah sih, Pak. Apa persepsinya? Apa yang Mas Rian tahu mengenai asuransi? Kalau setahu saya sih dulu saya pernah dapat asuransi. Memang sih di awalnya tuh memang banyak yang ditawarkan ke saya gitu. Kayak asuransi kesehatan dan juga ada yang kematian juga kan dulu Pak ya. Ya. Cuma yang saya rasain dulu tuh pas lagi sakit mengklaimnya agak susah dulu Pak. Oh, pengalaman sendiri? Pengalaman sendiri dulu. Waduh, siapa yang sakit? Dulu istri dulu Pak, mantan istri. Oh, mantan istri. Mantan istri dulu Oke. pernah sakit, berobat, pas saya klaim lama. Gitu ya. Jadi memang selama ini, mohon maaf ya, asuransi itu ada suatu slogan, gampang masuk susah keluar. Nah, itu dia. Gampang beli asuransi, tapi waktu ngeklaimnya susah banget. Nah. Musiknya di mana-mana, susah masuk, gampang keluar kan? Gampang keluar. Karena sudah kempes. Kan begitu. Jadi ya itu persepsi masyarakat Indonesia ya. Nah kemudian setelah itu masih punya polis nggak? Nggak pernah sih, udah nggak pernah lagi. Nggak pernah punya polis Iya, lagi ya. nggak pernah. Sayang sekali ya, karena mungkin pengalaman pahit ya. Iya. Gimana? Ya. Tapi tahu nggak sih sebenarnya sih asuransi itu buat apa sih? Setahu saya sih asuransi itu memang buat ini ya Pak, maksudnya kayak ada sesuatu kejadian kita punya kayak proteksi lah gitu. Jaga-jaga ya. Jaga-jaga gitu. Ibaratnya kan kalau setahu saya sih asuransi ini kayak kesehatan, misalnya kita sakit kita ada yang bisa mengcover lah Oh ya, tidak perlu biaya keluar itu ya, karena sakit mahal lah. Mungkin saat ini juga ada BPJS Kesehatan ya, Iya. yang dari pemerintah. Saya pikir sih itu bagus sekali karena itu compulsory, dan buat masyarakat yang tidak mampu kan mereka dibayarin kan penerima bantuan iuran kan, PBI ya. Nah terus aja memang asuransi ini bagus ya, intinya. Tapi saya nggak jualan asuransi ya, saya nggak jualan asuransi ya. Ini adalah untuk proteksi suatu waktu kalau kata misalnya yang meninggal, yang sakit, rumahnya kebakaran atau mobilnya kecelakaan kan, nah itu kita bayar premi jumlah kecil tapi untuk dapat jaminan yang besar sekali ya. Tapi itu hanya untuk apa? Jaga-jaga ya. Jadi banyak yang masyarakat luas Indonesia tuh merasa kalau saya bayar premi tapi nggak klaim rugi, ya merasa rugi gitu loh. Iya. Kan karena angus kan. Saya bilang pada mereka, kalau lu nggak mau rugi, lu mati aja atau lu sakit aja kan gitu. Iya kan. Jadi saya pikir itu hal-hal yang wajar lah. Kayak misalnya contoh nih, sebagai contoh ya, kita di perumahan kompleks saya Taman Mata Cikunir. Kalau katakanlah kita tiap bulan kan bayar iuran tuh, iuran keamanan sama iuran kebersihan kan, Iya. kan kita bayar tuh supaya kita bisa tidur malam tenang kan. Jadi kita bayar security yang jaga lingkungan kan, itu kita ikhlas ya. Tapi pada waktu terjadi klaim rumahnya kemalingan kan Iya. kita nggak bisa kita ngajuin klaim ke security dong. Lu bayar dong, gua kan udah bayar lu keamanan, tapi lu nggak jaga baik, gua kemalingan nih, lu mesti bayar kan, nggak bisa ya itu. Jadi nah kalau sementara asuransi memang nggak ada security-nya, nggak ada satpamnya yang jagain kita. Kalau misalnya suatu waktu ada yang sakit, ada yang meninggal, itu uang klaim yang bisa dibayar oleh perusahaan asuransi. Tapi memang betul asuransi itu tidak mudah dipahami, itu dalam bentuk kontrak ya, polis yang kita memang mesti pahami. Sebagian besar Indonesia ini hanya beli doang, beli dari apa? Temen deket, dari kerabat, yang nggak enak nolaknya kan gitu. Iya, benar. Jadi beli kepaksa. Beli bukan karena butuh Segan atau lah, karena kalau paham ya, nggak karena ambil. sungkan gitu loh. Iya. Ya gitu. Jadi intinya apa yang Mas Rian mau tanya mengenai asuransi, saya akan coba jawab. Ya, kenapa sih image asuransi itu nggak mulai menurun sekarang itu aja sih Pak? Oh, Oke, Di masyarakat. tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Iya. asuransi tidak bagus ya. Emang betul itu terjadi ya. Banyak kasus-kasus unit link ya. Dia bilang nih asuransinya, wah siapa yang pesan? Siapa yang pesan? Oh saya pesan ya tadi. Oh iya pesan ya. Oh iya tadi saya pesan. Benar, tadi saya pesan apa tadi? Kopi gula aren ya. Jadi ini kopi gula arennya apa? Cafe 39. Ya Cafe 39. Saya sambil nyuci mobil, saya minum dulu ya. Wah, Mbak enak Mbak.
Ya, jadi Cafe 39 ya, jangan lupa. Tapi di Google ada ya? Google Di Map Google ya? ada. Jadi Cafe 39. 39 Car Wash and Cafe. 39 Car Wash and And Cafe. Cafe, Ya, nanti ketemu Mas Rian ya. Jadi kenapa tadi tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia menurun? Jadi begini loh. Jadi terus saja ini mata uang tunggal di dalam asuransi memang trust, kepercayaan kan. Sekali apa kita hianati, sekali kita cederai, itu susah mendapatkannya. Kita bangun kepercayaan aja sulit setengah mati ya, sama pasangan, sama teman kan nggak mungkin, nggak mudah ya. Kita teman aja kan nggak mungkin pinjem dong cetiau, kan nggak mungkin dikasih kan kalau kita nggak kenal baik kan, betul nggak? Iya sih. Ya jadi kita perlu membenahi diri lah. Saya sebagai praktisi, sebagai dosen juga di Trisakti, ya, saya memahami bahwasannya ini salah satu edukasi juga yang saya pengen supaya masyarakat Indonesia tuh paham bahwa dalam semua bisnis, nggak usah bisnis ya, di kepolisian aja ada good cop, ada bad cop kok, di kehakiman juga ada yang korupsi, ada yang tidak kan gitu ya, di pemerintahan segala macam ya, itu banyak. Dari asuransi pun ya sama, ada yang baik, ada yang tidak ya. Nah namun terus saja saya pun juga sebagai praktisi mengecam, mengutuk lah ya teman-teman yang asal jual ya, menjebak ya, kemudian tidak memperhatikan kebutuhan konsumen, kemudian kalau misalnya lu jualan lu getol tapi waktu terjadi klaim lu kabur kan gitu. Ini yang saya pikir perlu dirubah gitu ya. Jadi mohon maaf bila mana Mas Rian punya pengalaman pahit terkait dengan asuransi juga teman-teman sekalian. Nah sekarang pesan apa? Silakan pesan yang mau promosikan, silakan di sini, monggo. Promosi apa sih mengenai Cafe 39 atau apa, silakan. Ya kalau buat saya sih kalau mau ngopi enak ya datang aja langsung ke Jatiasi di Jalan Ratna Cafe 39. Karena kalau soal kopi kita bolehlah Diadu ya, berganding. siap. Pulau Jadi Arabica di sini. ini mbaknya nih, baristanya nih ya. Iya, Mbak. Ya, tuh Mbak. Siapa namanya Mbak? Diva. Mbak Diva. Iya. DIVA. Iya. Wah, kayaknya penyanyi dong Diva. Iya benar, tapi nggak bisa nyanyi. Biasanya dinyanyiin ya. Iya. Oke, makasih Mbak Diva. Iya, Pak. Ya. Bapak mau konten Pak? Halo, mau konten? Oh, enggak. Enggak Pak. Bapak tamu atau pemilik? Saya tamu, Pak. Tamu. Oke, Mas Rian, Mbak Diva, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa. Semoga sehat selalu. Ya, Bye. Bye, Mbak. Terima kasih.